Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin serta para sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, bermohon dan mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Satu janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diminta kita untuk bermunajat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggalkan doa termasuk adalah orang itu berbuat maksiat. Karena kata Nabi, tarkud doa maksiatun. Meninggalkan doa adalah perbuatan maksiat karena ada kesombongan di dalam dirinya. Di dalam perkara permasalahan doa, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara serta sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia. Karena di dalam doa ini ada waktu yang mustajab dan ada tempat yang mustajab. Dan yang ketiga tentunya yang tidak juga kurang perlu kita perhatikan juga adalah tentang orang yang berdoa tersebut. Jadi orang yang berdoa, waktunya dan juga tempatnya. Ulama sepakat bahwa tempat yang mustajab itu tidak semua di seluruh penjuru dunia ini menjadi tempat yang mustajab. Sebahagian ulama mengatakan tempat yang mustajab itu adalah Mekah, Madinah dan juga Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian waktu yang mustajab di Indonesia, di tempat kita, di negara kita, di wilayah kita, di kota kita ini, kata sebahagian ulama tidak ada yang namanya tempat mustajab, tapi ada yang namanya waktu-waktu yang mustajab. Dan waktu yang mustajab itu banyak hadis-hadis yang mengatakan bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Kemudian bainal khutbatain, di antara dua khutbah Jumat. Bahkan juga ada di antara pada saat turunnya hujan, pada saat lagi datangnya itu waktu malam dan lain sebagainya. Ini waktu-waktu yang mustajab yang perlu kita manfaatkan untuk kita bermunajat kepada Allah agar doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga yang perlu kita perhatikan dan kita kita harus perhatikan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar waktunya, bukan hanya sekedar tempatnya, tapi juga adalah orang yang berdoa itu. Adab di dalam berdoa tentunya juga kita harus perhatikan dengan sebaik-baiknya, saudara. Saudara-saudara kaum muslimin serta sahabat-sahabatku yang berbahagia, di dalam perkara ibadah bukan hanya sekedar kita bicara mencari syarat sah daripada ibadah tersebut, tapi juga ada adab, ada etika di dalam kita beribadah, ada di dalam kita beribadah. Maaf saudara, sholat saja misalnya, kalau hanya sekedar kita beribadah berpatokan kepada syarat sah sholat saja cukup, saudara. Yang sekedar salah satu di antara contoh misalnya syarat sah sholat itu adalah menutupi aurat, ya boleh kita sah sholat kita kalau seandainya kita sembahyang hanya sekedar pakai celana pangsi misalnya dengan kaos, selesai karena sudah menutupi aurat. Kalau bicara sah itu adalah sah, tapi adab kita, etika kita, tata krama kita kepada Allah ketika kita berhadapan kepada Allah ternyata itu dianggap tidak baik karena adab kita tidak ada kepada Allah. Begitu juga dengan doa, saudara. Allah maha mendengar, Allah maha menyaksikan, Allah maha melihat. Kita mau berdoa bagaimanapun saja Allah dengar, Allah lihat. Tapi tentunya sebagai manusia kita punya akhlak, kita punya etika di dalam bagaimana cara kita bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antaranya, jangan kita pada saat kita berdoa kepada Allah harus menanamkan keyakinan bahwa doa pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada keraguan dalam diri kita, sebab Allah sendiri yang mengatakan ana inda zoni abdibi, aku ini tergantung daripada bagaimana hambaku, bagaimana prasangka hambaku. Ketika hambaku ragu dengan aku, maka aku tidak akan kabulkan daripada doa dan permohonannya. Saudara, yang kedua perlu juga kita perhatikan, di mana satu riwayat hadis pernah menceritakan ketika ada seorang anak muda sedang berdoa, maka iblis pernah berbicara kepada bala tentaranya, jangan engkau ganggu dia yang sedang berdoa itu.
Pada saat dia berdoa, melaksanakan itu, jangan kau ganggu sekhusyuk-khusyuknya dia. Kenapa tidak diganggu? Percuma kita mengganggu dia. Walaupun dia menangis, walaupun dia khusyuk dalam doanya, tapi tidak diterima oleh Allah. Mereka bertanya, kenapa dia tidak diterima doanya? Karena makanan yang dia makan adalah makanan yang haram, minuman yang dia minum adalah minuman yang haram, pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram. Satu saudara, selain kita yakin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya yang perlu kita perhatikan juga adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, jangan sampai ada sesuatu yang haram di dalamnya. Innallaha thayyibun, Allah adalah baik, bersih, suci, dan Allah juga akan menerima yang suci. Demikian saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mari kita bermohon, berdoa dan bermunajat kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya juga kita menjaga diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah janji, ud'uni astajib lakum, doalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa itu, selama doa itu bukan untuk kejahatan, selama doa itu bukan untuk satu perbuatan memutuskan tali silaturahim dan lain sebagainya, maka selama itu pula doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan negeri kita selalu diberikan keselamatan oleh Allah, diangkat wabah dan virus ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, wabil khusus ibadah di bulan Ramadan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.